Iya, kan saja. Iya, jujur dia nih, makanya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan temukan. Percayalah kepada ya memang ya, kita cari yuk. Dicari dulu Bang, baru ditemukan. Carilah biar ketemu. Ya, katanya begini ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu kata dia. Engkau melihat Bapa sekarang ini, engkau telah melihat Bapa, katanya. Kan ditanya Filipus, di manakah Bapa itu? Tunjukkanlah, itu sudah cukup, kata Filipus, muridnya langsung kepada Yesus ya. Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Ketahuilah bahwa pada sekarang ini engkau telah melihat Bapa. Padahal gini loh konsep itu, kalau kita bilang lebih gampang ya mengkonsepin. Aku misalnya kalau aku punya suami, aku di dalam suamiku di dalam aku, kami adalah satu. Ya iya satu suami istri. Nah seperti itu konsepnya. Aku di dalam Bapa gitu kan. Itu kan kata-kata Bang, Bapak di dalam aku, tapi itu ada dua, bukan berarti aku adalah bapak itu sendiri gitu. Sama kayak aku sama suamiku, aku adalah suamiku. Jadi kalau ada apa-apa ke suamiku melalui aku nggak masalah, karena aku istrinya. Sehati. Nggak masalah kan. Misalnya ini ada, misalnya nih tanda tangan lah kita bilang ya. Ini bentar Bruce. Misalnya ini kayak tanda tangan misalnya nih ya. Jadi ada tanda tangan dari proyek, harus ditandatangani sama Pak Salim. Mantanku namanya Salim. Tapi berhubung Pak Salimnya tidak ada, lagi keluar kota, saya ada istrinya, nggak masalah. Suami saya adalah saya adalah suami saya. Lah, tanda tangan dong. Tuh. Dah. Masalahnya analogi yang Mbak Blo katakan itu. Alex, belum ngomong Alex. Ini kan kalau persepsinya begitu, host, itu salah host, itu dua host, betul. Gitu loh. Nah, sekarang gini yang saya tanyakan. Ini yang ngomong siapa? Bang Hotman ya? Iya. Ini kamu punya tubuh, kamu punya tangan, kamu punya jiwa, kamu punya roh. Berarti itu kamu kan? Itu loh. Kalau itu loh maksud konsepnya. Kalau ibu, ntar dulu Alexander, ntar dulu Lex. Jadi kalau ibu membuat konsep pengertiannya tentang ibu adalah suami ibu adalah ibu, jadi itu suami istri, bukan seperti itu ibu, gitu. Ibu kan dalam tubuh ibu tuh ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah itu digabungkan menjadi satu, itu loh maksudnya. Maksudnya gini Bang Fortman, maksud Yesus. Misalnya Bang Fortman ada orang tua, Bang Fortman ini ayah, terus Bang Fortman ini punya anak. Nah, memang satu, maksudnya satu darah, satu keturunan. Gitu. Karena kalau konsepnya itu saya beri pengertian, konsepnya itu kita punya tangan, punya tubuh, punya roh. Itu dijadikan itu kita jadi satu, karena itu roh kita, itu tubuh kita. Itu loh maksudnya. Ribet banget sih ngejelasin ini. Firman itu kan bukan berarti dirinya Bang, betul nggak? Ayo. Firman itu belum tentu dirinya, dari mana kamu tahu? Firman itu dia Abang apa? Perkataan gitu. Bukan perkataan aja Bang. Bukan perkataan aja Bang, jangan salah. Pemikiran. Pemikiran Allah itu yang dituangkan. Gitu. Jadi itu pemikiran yang disampaikan, itulah yang dari Allah itu. Nah, itu dijadikan firman. Iya. Nah, perkataan, pemikiran, pengomongan itu kan bukan berarti dia juga. Kok Pak Alexander kok ikuti caranya Pak Hotman bicara sih? Kembali dong ke topik Pak Hotman. Bikin dong Yohanes 14:10 ya, pakai data lah kalau. Bang Andi, selayaknya tamu itu assalamualaikum dulu lah. Aduh, nggak punya tata krama. Aku dari tadi di sini Bang. Katanya mau mengucapkan salam itu nggak boleh loh dalam Kristen Bang. Abang itu masih baru Bang, masuk saya lihat, bukan dari tadi gitu loh. Saya gimana? Oh jadi Pak Alexander silakan Pak, lanjutin. Kalau nggak boleh bicara silakan. Agak dewasa saya lihat. Kok baperan gini sih woi? Kok baperan kali kalian nih, aduh. Terusin, aku monitor dulu, disuruh kan ngucapin salam nih, terusin dulu. Nanti aku keluar dulu, masuk lagi gitu. Nanti ngucapin salamnya bawa data ya Bang Handi. Yang ngomong siapa? Yang ngomong buat Hotman, bukan aku. Iya, bentar.
Tar. Pokoknya nanti Bang Hadi kalau ngucapin salam bawa data ya. Jadi semua itu bawa data. Oke. Seperti yang ini saya juga lagi di WA sama orang. Enggak, ini datanya Lokasi. begini. Yohanes 14:10 itu tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu mestinya yang dibahas, jangan ke manusia. Yang kita mau bahas ini antara Bapa dan Yesus. Enggak membahas personal di sini. Nah, gitu kan gitu baru nyambung tuh bahasa. Enggak, kamu kan tiba-tiba masuk nih, terus omongan kamu begini udah nggak nyambung Bang Hendy. Loh, Gitu, Anda kan nggak baru nyambung. ya, Siapa yang nyerang personal? Aku tanya siapa yang nyerang personal? Anda kan yang membahas 14:10, Bang. Aduh, kamu nggak tahu apa-apa, makanya kamu baru naik, diem dulu, tenang. Anda membahas dengerin. Yohanes 14:10 tadi aku dengar di bawah. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Tapi yang Anda arahkan ini ke Anda membahas kepada manusia yang lain, tidak membahas antara Bapak dan Yesus. Kan gitu tadi gua Manusia yang lain yang mana? Manusia yang lain yang mana? Anda mengambil contoh ada jiwa, Manusia ada tubuh, yang lain ada roh, ada fisik, kan begitu. Ya udah. Ya itu kan menjelaskan ke ibu host, yang hostnya yang menerangkan bahwasanya ada dua. Nah, baru saya terangkan lagi mana yang salah. Ya bagaimana ya itu 14:10 Yohanes itu? Gimana nggak nyambungnya? Oke, saya terangin ya. Kalau Anda nggak mau nerangin Yohanes 14:10, aku yang nerangin nih. Ini Bang, abang bilang Yohanes 14 itu ya. Oke, sekarang lu baca dari awal sampai akhir, gua dengerin. Ya, antara sekian lama kau bersama aku Filipus, kamu masih bertanya, siapa Bapak? Ya, Yesus berkata, kalau kau melihat aku melihat Bapak. Bapak di dalam. Gimana sih Bang? Katanya suruh baca semuanya. Saya baca, Anda ngomong. Bang, bikin di camp Bang, gede-gede dari awal periokopnya, awal pertama sampai terakhir abang baca. Oh, kalau begitu kita baca aja Kejadian sampai Wahyu Bang. Nggak usah diskusi. Ya kamu kok jadi kejadian Wahyu, berarti kamu nggak bisa memahami orang untuk membaca firman itu seperti apa. Ya oke, silakan baca Bang. Diri kamu yang nggak bisa. Ya coba kamu baca apa maksudnya? Bisa, apa maksudnya Bang? Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Maksudnya apa Bang? Mana periokopnya yang kamu tadi tongolin? Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kan itu intinya yang mau dibahas. Ya makanya itu lagi kembali nanti yang saya jawab kayak gitu lagi. Iya silakan jawab Bang. Coba aku mau dengerin Bang. Nah, kamu kan yang bawa ayatnya mana? Yang dari awal ini sampai siapa akhir. Itu kan yang bawa tadi ngomong kalau kamu melihat aku, kamu melihat ayat. Gimana sih? Kamu kan bawa data katanya, mana datanya? Yohanes 14:10 itu bukan data. Ya udah baca dari awal saya udah baca akhir. Tadi tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa. Di itunya di apa camp masukin camp host masukin ya ilah, orang bicara kok nggak percaya banget, masa gue mau ngarang Bible sih? Percaya, aku bacakan buka di campnya. Ya kalau begitu kamu yang buka deh Yohanes 14:10, kami percaya kalau kau baca. Kamu yang minta, aku yang suruh. Ini saya ambil data di Bible, saya baca, situ nggak percaya. Kalau begitu kalau kau punya Bible, kamu sendiri yang baca. Coba. Tapi kalau kamu punya asumsi, kamu salah nggak? Ente punya Bible nggak? Ente punya Bible nggak? Silakan dibaca bro. Ya saya baca. Ya kamu yang saya baca ya, tapi percaya ya. Baca aja Bang. Saya baca, tapi Anda percaya nggak? Ya udah baca udah. Saya baca Bible situ nggak percaya. Saya suruh buka Bible situ nggak punya Bible. Gimana yang mau diskusi? Ya Bang Leon bacakan aja untuk dia. Coba baca Bang. Nggak usah diteruskan, nanti tegang. Iya coba dibaca Bang. Tenang Andi. Ya, coba dibaca Bang. 14 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, katanya kepada Thomas nih ya. Sekarang ini katanya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu katanya. Terus datang Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu Bible asli dibaca Pak. Siapa tahu Pak Potman curiga lagi.
Yohanes 14. Enggak, iya siapa tahu Pak Potman tanya Pak Potmannya itu benar nggak kita baca. Ya, itulah di ayatnya sampai 10 tadi. Tadi saya baca begitu kayaknya deh. Ya, jadi apa yang mau ditanya Andy? Sudah jelas Ya seperti itu. Nah, ini kan sekarang mau dibahas ini apa Yang maksudnya? ditanyakan karena ada Apa, ayat begini. bentar dulu Bu, apa maksudnya Bapak di dalam aku Ya Allah. dan Bapak di dalam aku di dalam Bapak, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, itu udah mau dijelasin gitu loh. Oke, penjelasannya begini ya. Nah, Jadi Yesus itulah yang bekerja sebagai hamba untuk menyembuhkan seseorang. Dia nggak pakai kontak batin, nggak seperti Ida Daya. Ida Daya kan urut sembuhlah tangan orang itu ya. Nah kalau Yesus nggak, dia hanya otoritas perkataannya saja, tetapi di dunia roh Allah itu bekerja Bapa itu. Nah seperti itu, makanya dia nggak kontak fisik dia dengan orang yang disembuhkannya. udah Pak? Itu artinya, ngerti nggak? Oke, saya nggak ngerti Pak. Aduh, hajab lah. Ya begini Pak ya, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus Pak? Ya, ada. Ada. Ya, itu kan tertulis jelas. Ya, baik. Di Bapa sejak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, sejak di umur berapa Yesus Bapak masuk ke dalam diri Yesus sejak umur berapa, Bang? Ya. Jadi, roh Bapak itu mengisi dia. Roh itu mengisi dia, Bang. Sejak dia lahir, kapan, Bang? Sejak dia lahir ya, Bang? sejak dia dalam kandungan, Oke. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak. mengandung anaknya. Lah, Yesus. katanya ada Yesus, ada Bapak di Iya. dalam diri Yesus. Kan Iya. gitu ya. Jadi Bunda Maria Iya. mengandung Bapak dan Yesus, betul? Tidak seperti itu. Dia Lah. mengandung seorang anak. Ya, Nggak di usah dalam mana ada ditambah-tambahin. siapa? Di dalam mana ada siapa? Nggak usah ditambah-tambahi. Dia mengandung seorang anak. Di dalam Lahir Yesus ada siapa? Di dalam Yesus ada seorang anak. Diberinya Di dalam namanya Yesus ada siapa, Bang? Diberinya namanya Yesus. Enggak, di dalam Yesus ada Oh, siapa? Roh Bapa ada pada dia. Iya, di dalam Yesus ada Bapak. Ya terus? Nah, berarti saya tanya, sejak kapan ada Bapak di dalam diri Yesus? Dari lahirnya dia. Nah, berarti sejak dalam kandungan Bunda Maria mengandung Yesus yang ada Bapak di dalam diri Yesus. Betul kan Ya. bahasanya? Iya, terus? Betul kan? Iya, Terus, silakan. Berarti Bunda Maria mengandung Sang Pencipta di dalam diri Yesus. Iya, betul. Sama menebus. Dia mau menebus. Enggak, saya nggak Iya, mau terus? menebus. Iya, Artinya terus, sekali terus, lagi terus, saya ulang terus. ya. Bunda Terus, Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria di dalam diri Yesus. Dua. Nah, Bunda terus? Maria itu nggak diciptakan, bos. Oke, nggak diciptakan. Belajar dari mana? Ya, Bunda Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam di dalam diri Yesus. Iya, dia karena Hebat dialah kan Bunda perjalanan Maria Kristus. mengandung penciptaan manusia? Iya, Hebat kan? iya. Kenapa? Terus? Ya enggak hebat, hebat dua jempol itu Ya doang. terus apa? Iya, Ya namanya terus dia wanita apa? suci. Kan hebat lah wanita Iya suci, hebat lah. Hebat Ya, dong kalau pencipta itu terkurung dalam 9 bulan dalam kandungan. Iya, Terus? seperti itu. Ya, kena ya Pak. Memang Hebat kan? Andy, memang nggak ada di itu tertulis di Al-Qur'an. Enggak usah ke Al-Quran surat Bang, ini baru Yohanes 14:10 ini. Enggak usah kemana-mana. Kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu mau Jadi- ngomong surat Maryam ada tertulis. Jadi- Berarti kamu nggak imanin kita kamu. Ini nggak bicara Al-Quran Bang, kita bicara Yohanes. Iya. Anda yang bawa data. Dua aja Bang Andi, dua arah Kamu Bang Andi. kamu ngaco Ya, sudah lari. jadi Yohanes 14:10 bahwa Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam karena yang menciptakan Adam ini ada di dalam diri Yesus yang dikandung selama 9 bulan. Iya. Iya, Dan akan datang nanti dia ke dunia. Gitu. Udah jelas kan saya justru mempernyaman Anda loh di sini. Makanya udah Iya. bukan masalah nggak. Jadi kok dipertanyakan. Yang apalah yang tinggi lebih tinggi lagi loh Hendy. Apa masalahnya? Nggak ada, gitu? saya nggak perlu tinggi-tinggi Bang, yang sederhana kayak gini aja. Oh, Iya, masalahnya apa sekarang? Nggak ada masalah buat kami Bang. Siapa yang Ya bermasalah? udah.
Enggak Ya ada. udah. Aman gitu loh. Berarti kan Nah, paham Bang. nah, jadi sejak kecil, jadi Yesus sejak kecil, sejak bayi itu sudah ada sang pencipta di dalam bayi Yesus. Nah, terus iya. Kan gitu. Nah, pertanyaan Iya. sekarang, waktu Bapak di dalam diri Yesus itu, ya, Bunda Maria menuangkan menyembah siapa? Bunda Maria itu menyembah Allah. Allah itu adalah roh. Katanya ada Bapak di dalam diri anaknya, Pak. Iya, Bapak itu mengisi. Bapak itu roh, dia mengisi. Ya, sekarang yang disembah Bunda Maria yang ada dalam diri Yesus atau yang ada di surga? Yang ada di surga, dia pun Berarti dia ada- juga ada di situ. Berarti ada dua Bapak, satu di surga, Makanya. satu dalam diri Yesus. Makanya ketika seseorang berdoa, Yesus pasti tahu. Pak, Ngerti nggak? ada Bapak di dalam diri Yesus. Iya. Bapak dalam diri Yesus inilah sang pencipta yang menciptakan ini Adam. roh yang Oke. memenuhi dia. Jadi Pak, dengerin dulu, kalau Pak. dia memenuhi aku, ya kalau dia memenuhi aku, kamu pun bisa dipenuhinya. Pak, diulang Nggak dulu, berkurang Pak. Dia. Nggak Ya. berkurang dia. Iya, siapa yang mengurangi, Pak? Saya nggak bilang Iya, kurang. seperti itu. Iya, jadi Ada supaya jangan Bapak, ada Bapak di dalam diri Yesus. membenahi. Ya, yang inilah Bapak inilah yang menciptakan alam semesta dan Nabi Adam. Dalam Ya. diri Yesus nih. Oh iya, Nah, lahir di dunia. iya. Ya. Waktu dia lahir dibungkus kain lampin Kain taruh di lampin. palungan. Pertanyaannya, Hmm. Bunda Maria itu menuhankan siapa? Dia orang Israel itu atau Bunda Maria yang Anda bilang itu menyembah Allah. Yang ada dalam diri Yesus. Dia yang juga mengisi dalam diri Yesus. Oh, iya, berarti Bunda Maria menuhankan Tuhan yang ada dalam diri anaknya. Dia mengisi juga di situ. Saya gitu nggak loh. bilang mengisi. Bunda Maria menuhankan, menyembah Tuhan yang ada dalam diri anaknya. Iya, nggak masalah. Ya udah, nggak ada masalah kan? Makanya dia tahu. Aman kan? Iya, terus Aman. terus gimana? Ya, terus apalagi? Iya, aman kan, Bang? Iya. Iya, lanjut terus. pertanyaanmu. Apa Ya nggak ada kira-kira? masalah tuh. Ini artinya, siapa yang ketawa Nggak ada nih? masalah. Nggak ada masalah kan? Iya, kan? Apa yang masalahnya? Nggak ada dipermasalahkan. Iya, nggak ada, justru saya ini memperkuat argumentasi Yohanes 14:10 loh, Bang. Ya. Terus? Iya, emang seperti itu. Iya, aman gitu ya. Nah, sekarang waktu Yesus berdoa, Bang, dia berdoa kepada siapa itu? Dia berdoa kepada Allah itu yang hakikatnya roh itu. Kan ada Bapak dalam dirinya, Bang. Dia Bapak itu mengisi dia juga. Wah, saya nanya, Bang, sederhana nih. Yesus berdoa nih, Iya. sedangkan ada sang pencipta dalam dirinya. Iya. Nah, dia berdoa ke dalam dirinya atau berdoa kemana? Berdoa kepada Allah yang hakikatnya roh. Allah yang ada di mana? Yang di dalam dia pun ada kealahannya. Berarti dia berdoa kepada dalam dirinya. Boleh dikatakan begitu. Ya boleh Kepada dikatakan roh yang ada begitu. dalam dirinya dan Bagus. yang mengisi itu gitu loh. Boleh. Waktu Yesus nggak tahu hari aku tidak bisa berbuat apa dari diriku sendiri, gimana ya, Bang? Ada Bapak dalam Iya. dirinya kok. Dia tidak mengatakan aku. Dia mengatakan anak. Anak tidak tahu. Itu sedang berbicara manusia. Yohanes 5:30, Bang. Baca buka. Udah saya baca. Coba baca, Bang. Nanti oke 5:30. Ya ada 5:30 ya. Iya, Bang. Oke. Boleh. Di situ nggak ada kata anak, Bang. Aku tidak ada. dapat. Oke. Aku tidak dapat berbuat Tuh. apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi. Aku pikir tadi mengenai masalah mengenai masalah neraka akhir zaman. Ulangin pertanyaanmu. Tadi saya kira Yesus tidak tahu akhir zaman itu. Saya nggak nanya Matius 24:36 yang di sana itu. Jadi bedakan antara Matius 24:36 dengan Yohanes 5:30, Bang. Ya, Yohanes 5:30. Ya, Yohanes 5:30 itu ada kata aku. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa dari sendiri. Ya. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, Ya. melainkan kehendak Dia Ya, yang mengutus aku. Ya. Yang mengutus Yesus siapa, Bang? Iya, Bapa di surga. Allah Tapi kan yang mengutus ikut terutus, Bang, dalam diri Yesus. mengisi. Kok mengisi, Bang? Dia roh Allah itu mengisi dia juga gitu loh. Roh Bapa itu. Gini, Bang, ya. Yang mengutus Yesus itu adalah Bapa. Ya. Sedangkan Bapa ada di dalam diri Yesus. Ya.
Berarti Bapa mengutus Yesus, ikut terutus dalam diri Yesus. Ikut terbawa, Bang. Jadi maksudmu Allah itu satu kah? Iya satu lah, Bang, ada dalam diri Yesus kan. Berarti kalau di Jakarta ada, dia nggak ada di Medan? Saya nggak ngomongin Jakarta, Bang, dalam diri Yesus saya omongin. Enggak, supaya kita bisa connect ini loh ngomongnya. Kalau enggak, Bang, kalau dengerin baik-baik dulu ya. Ada ini Yohanes 14:10, ada Bapa di dalam diri Yesus. Ya. Oke. Di dalam kandungan ada Bapa dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus, selama ada di dunia ada Bapa dalam diri Yesus. Ya. Sedangkan Yesus di sini ada yang mengutus. Nah, yang mengutus Yesus itu adalah Bapa. Ya. Nah, Bapa mengutus Yesus, ikut terutus di dalam diri Yesus. Betul apa betul? Iya, betul. Ya betul. Sederhana tuh, Bang. Jadi maksudmu kalau Allah itu di Jakarta, dia ada di Saya nggak Medan, ngomongin Jakarta, Bang. Saya ngomongin dalam diri Yesus. Karena pemikiranmu Allah itu satu. Saya berpikir dalam diri Yesus sesuai data, Bang. Itu nggak berkata tentang jumlah kalau Saya Allah berpikir kita topiknya dalam diri Yesus, nggak ngomongin Jakarta. Iya, itu sama dengan ilmu. Ketika kau berikan ilmu, ya pintarlah kau dapat ilmu juga. Nah, ini Ilmu saya itu juga ini kan berkurang. saling ini pintar tadi, Bang. Anda yang iyakan tadi, Anda nggak bantah argumentasi saya kan? Iya. Jadi Saya ngomong Bapak iyain, saya bicara Bapak iyain toh. Jadi kita nggak debat, Bang. Ya memang benar seperti itu. Iya benar kan? Ya udah artinya Ya. Bapak yang mengutus Yesus Ya. ikut masuk ke dalam diri Yesus yang dia utus. Artinya ikut terutus dia. Iya betul, karena dia Iya, kan betul. roh. Hakikatnya roh, iya. Nah persoalannya kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sedangkan kita tahu Bapa itu maha kuasa, bisa berbuat apa-apa. Iya. Kenapa Makanya bisa, Bang? dikatakan di ayat 10 tadi, Bapalah yang bekerja di dalam aku katanya. Kalau Bapak yang bekerja, kenapa Yesus nggak tahu, nggak bisa berbuat apa-apa? Iya, makanya aku tidak bisa berbuat apa dari diriku sendiri. Dari tubuhku ini aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Bapa yang bekerja dalam diriku kan katanya. Berarti kontradiksi, Bang. Tubuh nggak bisa, Bapak bisa. Kontradiksi, Bang. Kontradiksi di mana? Ya, Yesus berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sedangkan ada Bapa di dalam dirinya maha kuasa, maha segalanya. Kontradiksi, Bang. Iya, Bapak itulah yang bekerja. Kan udah. Jadi Bapak ikut tidak? Jadi Bapak di dalam diri Yesus nggak tahu apa-apa. Apanya kayak kata apa-apa? Jadi begini ya. Jadi apakah Bapak di dalam diri Yesus tidak tahu, tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Katanya. Iya. Bapalah yang bekerja di dalam aku kan. Nggak ada, nggak ada. Jangan tambahin data, Bang. Nggak ada yang bekerja dalam diri aku. Nggak ada. Oke, Data itu saya nggak baca ada. ulang. Kalau lupa, kalau lupa saya baca ulang. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kita aku? bahas Yohanes 5:30, Bang. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berapa kali lagi harus kita ulangi ini? Bang, Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku Ya. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Oke. Sedangkan ada yang maha kuasa, yang maha tahu di dalam diri Yesus. Itu Bapak. Betul. Iya. Gitu. Artinya di sini kontradiksi. Kontradiksi di mana? Kontradiksinya adalah Yesus nggak tahu apa-apa. Di dalam diri Yesus ada yang tahu apa-apa. Berbuat, bos. Iya, berbuat dan apa-apa. nggak tahu. Ya. Ya. Jadi di dalam Makanya. diri Yesus ada yang maha berbuat apa-apa dalam diri Yesus. Sedangkan Iya. Yesus sendiri bicara tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Berarti Seperti kontradiksi, itu. Bang. Makanya apa yang dilakukan Yesus itu pasti sudah otomatis, itulah yang Coba diulang kembali, Bang. Di sini Yesus tidak bisa berbuat apa-apa ya, Bang? Ya. Apakah Bapaknya Yesus itu di dalam dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa juga? Itulah yang bekerja. Saya nggak nanya kerjanya, Bang. Apakah Bapak di dalam diri Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Bisa. Berarti kontradiksi. Bapak bisa, Yesus tidak. Bapak Bapak yang bekerja di dalam diriku. Kalau dia bekerja dalam dirinya, kenapa Yesus ngomong tidak bisa berbuat apa-apa? Mestinya Yesus maha perkasa, Bang. Kalau dari diri sendiri dia nggak atas kemauannya sendiri. Berarti gitu kontradiksi, loh. Bang. Kemauan Bapak lah yang dilakukannya. Berarti kontradiksi, Bang. Aduh, ajab kali aku ngomong sama kau ini. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Nah. Yesus tidak bisa
tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa itu bisa berbuat apa-apa. Tapi dia berada dalam satu Yesus. Ya, betul. Ya. Artinya di sini, Bang, Bapa dan Yesus itu kontradiksi. Tapi berada di satu wadah yang sama. Iya, bersama-sama. Iya. Bersama-sama. Artinya Bapak ikut tidak tahu berbuat apa-apa atau bagaimana, Bang? Sudah saya katakan tadi ayat 10 tadi, apa kurang jelas lagi? Apa ini Yohanes 5:30 kita bahas, Bang. Iya, sama itu, sama. Jawabannya ini Yohanes 14:10 itu, kalau boleh saya agak sedikit tinggikan, Bang, ini kontradiksi dengan Yohanes 5:30. Itu enggak kontradiksi. Kontradiksinya adalah, Bang, Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Bapa di dalam diri Yesus itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Artinya fisik Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa di dalam dirinya tidak seperti itu. Gitu loh, Bang. Coba Abang jelaskan dulu kenapa bisa dalam satu wadah kontradiksi gitu loh, Bang. Ini aja dulu. Artinya kontradiksi itu satu ingin ke timur, satu ingin ke barat. Itu kontradiksi. Yesus bisa berbuat apa-apa nggak dari dirinya, Bang? Yesus, aku tidak bisa berbuat apa dari diriku sendiri. Iya, kalau bapaknya Yesus bisa, nggak berbuat apa-apa. Tapi dia diam dalam Yesus gitu. Ya berarti ikut tidak. Jadi kalau Bapak masuk dalam diri Yesus, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa juga dari dirinya sendiri. Kalau Bapak tidak ada dalam Yesus, Bapak di dalam diri Yesus loh, Bang. Iya, nggak berbuat apa-apa dia. Oh, berarti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa juga. Kalau nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak di dalam diri Yesus tergantung fisik Yesus. Ya, seperti itu juga bisa. Oke. Itu namanya membatasi Tuhan yang Maha Kuasa, Bang. Enggak membatasi Tuhan. Membatasi Tuhan, Bang. Karena Tuhan Anda masukkan dalam diri manusia. Karena memang seperti itu ayatnya. Ya udahlah kalau begitu, Abang. Jadi selamat. Anda ya mohon maaf, selamat Anda memasukkan Tuhan di dalam diri manusia sehingga Tuhan ini terbatas. Bukan aku memasukkannya. Yohanes, Bang, sorry, bukan Anda. Yohanes 14:10 yang memasukkan. Tetapi Bapak itu ada diam dalam Yesus. Aku nggak menyuruh masuk ke situ. Iya, Yohanes 14:10 yang ngomong, Bang. Nah, iya makanya Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang bekerja, melakukan pekerjaannya. Ya kalau Bapak bekerja dalam diri Yesus, artinya Bapak tidak bisa berbuat apa-apa dalam diri Yesus. Ya kan? Mana ada dikatakan Bapak tidak bisa berbuat apa-apa? Inilah Yesus bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam diri Yesus ada Bapa yang Maha Kuasa. Artinya kontradiksi, Bang. Di sini. Kecuali Anda bilang, ya kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, ya Bapa di dalam diri Yesus sama tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Bapa yang diam di dalam aku, itulah yang bekerja, melakukan pekerjaannya. Apalagi pekerjaan Yesus kan tidak bisa berbuat apa-apa dia, Bang. Makanya dia ketika menyembuhkan orang itu dia nggak kusuk-kusuk kayak Ida Daya. Ini bukan penyembuhan, Bang. Ini belum kerja ini. Belum kerja dia, Bang. Ini hanya otoritas ngomongnya saja. Nah, ketika dia ngomong, Bapak itu bekerja di dunia roh, sembuhlah orang itu, gitu loh. Lu kok lari ke penyembuhan, Bang? Kita nggak ngomongin penyembuhan, Bang. Iya, saya kasihkan itu analogi itu supaya. Jadi kembali ya, kata Yesus nih ya, Yesus yang ngomong nih, kata Yohanes nih. Tulisan merah pula lagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan sesuai apa yang aku dengar. Iya. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya. Kehendak Bapa apa, Bang? Nah, apa yang dilakukan Yesus itu kehendak Bapa. Ngerti gak? Oke, baik. Kalau misalnya Yesus ini ya melaksanakan mukjizat menghidupkan orang mati, itu kehendak Bapak ya? Iya, seperti itu kan. Pinter. Kalau sekiranya Yesus ini tidak tahu hari kiamat, itu kehendak Bapak juga? Yesus tidak mengatakan aku tidak tahu hari kiamat, enggak dikatakan dia gitu. Tetapi dia katakan anak manusia. Anak manusia itu siapa, Bang? Iya, anak manusia berarti dia tentang kemanusiaannya. Baca dulu ya Matius 24:36, Bang. Oke, kita baca.
Kita baca ya. Saya pakai data loh kalau bicara Bang. Nggak mau saya ngarang-ngarang. Saya pun nggak mau ngarang. Berdosa. Iya betul. Iya. Matius 24:36 ya. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Anak itu sedang berbicara tentang manusia. Terusin Bang. Belum kan? Hanya Bapa sendiri. Oke. Jadi hanya Bapak sendiri yang tahu hari kiamat ya Bang? Iya, dan aku pun tidak. Nggak seperti itu dikatakannya. Nggak seperti itu, Pak. Yang dimaksud di sini yang dibacakan kan hari kiamat Bang. Iya. Oke. Di sini menurut Abang Yohanes 24:36 ini yang tahu hari kiamat siapa Bang? Bapa itu Oke, sendiri. baik. Anak manusia tidak tahu ya Bang? Iya, anak itu sedang berbicara tentang tubuh jasmaninya. Anak ini siapa Bang? Yesus ya Bang ya? Yesus. Ya, Yesus Artinya Yesus nggak tahu hari kiamat ya Bang? Nggak seperti itu bahasanya. Di situ tidak tertulis Yesus tidak tahu hari kiamat. Nggak seperti itu. Anak pun tidak. Anak ini siapa Bang? Anak ini siapa Bang? Saya ulang lagi ya Bang ya. Kita runut deh Bang. Ya. Pak, Bang jangan bantai yang tertulis dong. Dipermudah dong Bang. Boleh jangan mengarang-arang, Henry. Sebentar. Bang, tolong dipermudah dong. Dosa, Henry. Ya baik. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Iya, betul. Yesus ini orang loh. Iya, makanya. Berarti Yesus termasuk tidak tahu ya Bang ya. Anak pun tidak. Pak, saya ulang lagi, tidak seorang pun, tidak seorang, dengerin dulu Bang, tidak seorang pun yang tahu. Saya mau nanya kepada Abang, Yesus seorang ya Bang? Iya. Berarti Yesus juga nggak tahu. Iya. Deal toh, deal. Yang ada data di sini yang tahu hanya Bapak. Iya. Aku pun tidak, dia nggak katakan aku pun tidak tahu, nggak seperti itu. Kalau aku itu berarti Bapak yang di dalam dia itu pun akan terkena. Jadi arah kemana Anda mau bicara? Anda mau mengatakan Yesus tahu hari kiamat? Enggak. Makanya aku bilang. Anda ini mau kemana sih Bang? Udah jelas kok. Makanya tinggal pilih aja dulu Bang, biar nggak debat kusir. Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Ya pasti tahu. Tahu. Karena di dalam dia ada Bapa. Kalau tahu hari kiamat kapan Bang? Ya. Kapan datangnya hari kiamat kalau Yesus tahu? Enggak dikasih tahunya. Ya berarti nggak tahu. Yang tidak tahu itu anak. Orang dia sendiri yang ngomong kok di sini. Aduh Abang, berbicara sebagai manusia gitu loh. Iya, makanya tidak seorang pun yang tahu. Yesus itu orang, artinya orang ini Yesus ini tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Persoalannya adalah ada yang tahu hari kiamat di dalam diri yang tidak tahu. Iya. Jelas toh. Sebagaimana nyambungnya ke Yohanes 14:10 tadi, ada Bapak yang tahu hari kiamat berada di dalam diri manusia Yesus yang tidak tahu hari kiamat. Kontradiksi lagi. Jadi kalau seandainya tadi di ayat 36 ini dikatakan dan aku pun tidak. Kalau aku katanya tidak, baru kenapa Pak Yusuf? Ya, silakan Pak Yusuf. Silakan Pak. Silakan. Maaf, sebentar aja. Suara Anda kecil, gedean dikit apa? Dari tadi aku ikutin, cuman kayaknya sih nggak bakal ketemu karena ini kan dari dua sisi yang berbeda. Oh iya, Bapak salah ketemu tadi, semua argumentasi saya diiyakan loh. Yo, enggak Mas. Ketemu Bang tadi. Semua argumentasi saya tadi Bang, Anda benar, salah Bang menilainya. Sebentar. Semua argumentasi saya tadi itu Bang, diiyakan loh. Sebentar, karena sebentar loh, karena tidak mungkin kucing mengajari ikan berenang loh Bang. Terus di sini yang kucing siapa, yang ikan siapa Bang? Signalnya nggak bagus. Padahal dari tadi itu kita nggak debat loh. Apa yang saya omongin teman-teman kita di sini iyain loh. Nyambung loh, kita ini nggak debat dari diskusi biasa. Justru saya memperkuat argumentasi Yohanes 14:10 loh. Nggak ada yang debat di sini, cuma saya mengiyakan. Saya bicara. Ya maksudnya Yohanes 14 ayat 10 itu apa bunyinya? Bapak punya datanya nggak? Coba baca Bang.
Saya bicara. Kalau Bapak nggak punya data, mending nggak bicara karena nggak tahu nanti. Bicara pakai data, Bang. Nggak jelas suaranya, nggak denger ya, putus-putus ya, Bu. Putus-putus. Signalnya nggak bagus lah, Bang. Kita nggak denger apa ini. Iya. Pak usernya kita nggak dengar abang ngomong apa, putus-putus. Seakan-akan bahwa begini, Bang. Seakan-akan bahwa Apa sih? abang lebih hafal kitab dengan kita. Saya balikan ke host deh, host. Ulangi dulu, saya nggak dengar itu. Silakan. Hostnya tidur lagi juga. Kemana ini hostnya? Ini saya nggak dengar loh. Apa? Saya nggak dengar dia ngomong apa usernya. Silakan dulu diterjemahkan. Saya nggak dengar. Ngomong apa, User? Ngomong apa? Ngomong apa, User? Gak ada suaranya. Ya udah. Ya udah. Cukup gitu ya, Pak Potman. Maaf ya kalau saya ada salah. Pak Leon Starjo, maaf kalau ada salah. Saya nggak mendebat Anda, justru saya mempernyaman Anda untuk lebih memperkuat Yohanes 14:10, Bang. Saya nggak membantah loh dari tadi. Semua argumentasi saya Bapak iakan loh tadi. Oke, ini mau maghrib, saya standby lagi. Kembali ke host, Bang. Oke, Bang Oke, Andi. Bang Andi. Malam, Bang Andi. Yang ganteng dan kurus. Ayo. Silakan, Bunda Rama. Bunda Rama silakan. Bunda Rahma. Bunda Rama. Udah ini nih, Bunda Rama nih udah mulai goyang ini. Enggak, sepertinya beliau sholat kali ya, sholat maghrib. Karena di tempatnya di sana 6:30. Kita kan 17.18 nih, berarti 5:30 ya. Nah di sana 18.18 dari 6:30. Kemungkinan hostnya framing. Iya, mungkin di tempat bundanya lagi sholat maghrib karena di sana udah 6:30 ya. Nah, Imrus bagus tadi Bunda. Mana Imrus? Imrus itu tadi kan diturunkan kan karena ada yang mau naik. Tapi tadi benar ya yang dibilang Sam lagi ke warung. Tapi benar ya yang dibilang Bang Handi itu ya, Bang Handi tidak membantah. Justru dia mempernyaman abang-abang di sini untuk diskusi. Kan seperti Ena ini kan enak diskusinya ya, santai ya. Jangan ngegas-ngegas, jangan ini ya, dan jangan framing gitu. Bunda Rama masih itu ya, beliau lagi ke warung ya. Bunda, saya lanjut dulu iya. Bang Handi. Di sini aku Bang sholat maghrib dulu, maghrib. Kan betul aku kan. Maghrib. Betul aku kan. Bang Handinya Lanjut lagi dulu. ini mau ini kali. Ya gitu ya teman-teman ya, saya hanya memperkuat argumentasi ini ya. Yohanes 14:10. Di sana tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu ya, artinya ada Bapa di dalam diri Yesus. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya tanya lagi, sejak kapankah Bapa ada di dalam diri Yesus? Sejak dalam kandungan katanya, gitu ya. Apakah Bapa di dalam diri Yesus ini itulah pencipta alam semesta, pencipta Adam? Dijawab iya. Artinya Bunda Maria mengandung Yesus sekaligus mengandung Bapa Sang Pencipta karena ada di dalam diri Yesus. Satu. Kedua, Bunda Maria merawat Yesus dan ada Bapa di dalam diri Yesus yang dirawat itu. Artinya lagi, Bunda Maria mengasuh Yesus dan ada pencipta di dalam diri anaknya. Siapakah yang disembah Bunda Maria? Nah, di sini agak belibet dikit. Dia nggak mau nyaman dia. Nggak mau nyaman dia, ribet dia, jadi kasihan dia. Gue pindahin topik dikit yang enteng-enteng, dan semua yang saya ucapkan tadi itu dia iakan,
Tidak ada satupun yang dibantah. Saya hanya membuat dia bikin nyaman dengan argumentasinya sendiri. Nah, kalau ini bikin nyaman, ya silakan teman-teman, logikanya dipakai. Apakah masuk akal kalau sang pencipta itu ikut terkandung di dalam kandungan Bunda Maria? Apakah masuk akal gitu? Kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, sedangkan ada Bapa Maha Kuasa di dalam dirinya, apakah masuk akal? Ya, Yesus anak pun tidak seorang pun tahu hari kiamat, hanya Bapa yang tahu. Jadi badannya Yesus tidak tahu hari kiamat, tapi ada Bapa di dalam diri Yesus yang tahu hari kiamat. Nah, ini membuat menjadi ambigu. Jadi teman-teman, diskusi itu sederhanakan saja, nggak usah dibantah begini-begini kepanjangan, bikin nyaman dia. Nah, setelah dia nyaman, saya rasa kalau dia sehat berpikir, pasti dia akan membantah argumentasi dari awal. Gitu ya. Dia akan membantah argumentasi dari awal bahwa maksud daripada data itu Bapa di dalam diri aku, artinya apa? Bapa memberikan petunjuk, memberikan firman, memberikan operating prosedur yang aku harus lalu lakukan di muka bumi. Sebagaimana Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Bapa memberi firman kepada Yesus. Firman itu bukan Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus, tetapi pengajaran. Itulah yang dipakai Yesus untuk domba yang hilang di Israel. Itu kalau mau berbicara jujur. Tapi kalau memasukkan Bapa dalam diri manusia, parah sekali, parah banget. Tapi mereka ini tetap yakin kayak begitu. Ya itulah iman mereka, kita nggak boleh paksa. Begitu kira-kira teman. Makanya banggalah ya sebagai orang Islam, karena akal kita berfungsi. Yang paling parah itu tadi, bahwa aneh banget gitu loh kalau ada Bapa yang Maha Kuasa masuk ke dalam diri manusia yang terbatas itu. Bayangkan gitu lah. Pasti tadi dia imbang loh teman-teman. Yesus bermukjizat menandakan ada Bapa dalam dirinya. Nah, giliran dia tidak bisa berbuat apa-apa, terkunci dia. Katanya dia Bapa mengisi dia, apalah segala macam lah gitu ya. Ya kalau akal sehat itu tidak mungkin lah gitu. Dalam diri kita ada kontradiksi. Emang lu pikir si Piki Prasetyo kontroversi hati gitu? Ini buat stand up komedi ya, masuk tuh barang gitu. Kita dengerin lagi ya teman-teman sambil saya mau persiapan maghrib ya. Oke, kita dengerin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ketika saat mau berpisah ya dari murid-muridnya ya. Udah jam segini piring belum dicuci, kamu malah situ duduk-duduk. Ketika mau naik ke surga ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Katanya gitu kan. Terus di mana dalilnya, Bang? Yohanes 16. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang minyak urut sandi, astagfirullahaladzim, memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta dan aku meminta bagimu kepada Bapa. Seperti itu. Itu memang sudah diapakan Yesus. Itu memang sudah dinubuatkan seperti itu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, katanya.
Silakan. Ini udah 17.26. Saya ini ada kerjaan lain nih. Saya izin permisi dulu ya, Mbak Blok ya. Mbak Blok. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Inilah akibatnya kalau memaksakan anak orang itu, anak Bunda Maria, ada pencipta di dalam dirinya. Resikonya beginilah. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.